lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Selamat pagi, selamat sore, siang, atau malam, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan ngedongeng sebuah film yang berjudul Snake Tree, menceritakan tentang sebuah proyek pembangunan taman hiburan, di mana akibat pembangunan tersebut malah menghidupkan kembali seekor ular raksasa. Ini adalah film buatan Tiongkok yang mungkin sebagian dari kalian pastinya udah nonton juga filmnya. So kalau gitu gue ucapin selamat datang di The Monster dan selamat menonton. The world needs him. Cerita dimulai di sebuah pulau misterius yang belum terekspos ke publik. Di sana tampak banyak sekali para pekerja yang sedang mengerjakan sebuah proyek pembangunan taman hiburan. Seseorang yang bernama Chen kemudian muncul dan beliau ini langsung disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Chen adalah utusan sebuah perusahaan minyak yang bernama Qian Group, perusahaan yang pertama kali menemukan pulau ini. Dan sejak saat itu perusahaan tersebut langsung melakukan proses penggalian. Di pulau ini ditemukan juga berbagai kerangka hewan-hewan raksasa yang sudah punah. Begitu pula dengan cuaca yang ada di pulau ini, juga unik cuy. Bagian atas dan bagian bawah gunung itu perbedaannya sangat mencolok. Dalam prosesnya para pekerja telah memasang banyak bahan peledak dengan tujuan mencari lebih banyak sumber daya. Namun karena khawatir akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, Chen lalu mencoba memastikannya dengan menelepon bosnya yang bernama Qian. Dalam obrolannya, Chen malah dipaksa oleh Qian untuk mempercepat prosesnya. Dan karena itu, Chen lalu dengan terpaksa melakukan proses peledakan. Ledakan itu kemudian meninggalkan sebuah lubang yang sangat besar, di mana di dalamnya terdapat sebuah fosil hewan dengan ukuran yang sangat besar. Mereka kemudian turun untuk memastikan kalau itu fosil atau bukan. Dan ketika memeriksanya, tiba-tiba ternyata itu adalah seekor ular betina raksasa yang sedang berhibernasi, yang sekarang telah terbangun akibat ledakan yang sebelumnya dilakukan oleh para pekerja. Chen dan para pekerja menjadi panik, namun karena si ular ini lagi marah, malah membuat lebih banyak korban yang tewas dan juga terluka parah. Di tengah keadaan mencekam itu, tiba-tiba datang lagi nih seekor makhluk raksasa. Seekor dinosaurus yang entah datang dari mana kemudian muncul dan mencoba menantang si ular raksasa. Scene kemudian berpindah lagi di mana Qian kini sedang melakukan konferensi pers perihal pembuatan taman hiburan terbesar di dunia yang dibuat di pulau sebelumnya itu cuy, dan kini diberi nama sebagai Taman Hiburan Huangdou. Taman itu dinyatakan sudah aman bagi para pengunjung, namun enggak dengan Asosiasi Paleontologi Internasional yang mengatakan ketidaksetujuan mereka dengan alasan taman tersebut bisa saja merusak sumber daya dan juga fosil-fosil langka di dalamnya. Sementara itu di tempat lain ada seorang anak kecil yang bernama Kai yang terlihat sangat ketakutan dan sering mengalami halusinasi. Selain itu, Kai juga pernah mendapatkan sebuah insiden yang menyebabkan kakinya patah sekaligus membuat dirinya menjadi stres pasca kejadian itu. Nah, karena hal-hal tadi, ibunya Kai yang bernama Nan kini membatalkan rencana mereka untuk pergi liburan. Tapi yang namanya seorang ibu pastinya nggak tegaan juga cuy. Alhasil ketika Kai sedang tertidur, ibunya itu mengadiahi Kai 2 buah tiket untuk liburan ke sebuah pulau, yaitu Taman Hiburan Huangdou. Singkat cerita, berangkatlah Kai dan ibunya bersama dengan para pengunjung lain menggunakan sebuah bis pariwisata. Tampak pula Qian juga ikut di dalam perjalanan bersama dengan seorang investor yang bernama Bai. Pemandangan di sekitar pulau benar-benar luar biasa. Tapi sayang, ketika masuk ke sini sinyal handphone seketika hilang begitu aja. Di dalam perjalanan ini, sekelompok burung juga tiba-tiba muncul dan mengagetkan para pengunjung. Namun pemandu wisata mencoba menenangkan para pengunjung dengan mengatakan kalau itu merupakan hal yang normal. Nah, pada saat yang bersamaan, Kai secara nggak sengaja melihat seekor ular raksasa di puncak bukit. Kai yang ketakutan langsung memberitahu ibunya. Namun sang ibu rupanya mengabaikan apa yang baru aja dikatakan anaknya tersebut. Nah, di momen ini sang supir yang bernama Zhang melihat beberapa batu dengan ukuran besar sepertinya terjatuh dari langit dan menuju ke arahnya.
Dan benar aja, dengan cepat Zhang mencoba menghindarinya. Namun naas, bis yang dikemudikannya malah menabrak sebuah pohon. Akibatnya mereka kini malah terjebak di tengah hutan. Para penumpang yang kesel langsung turun, dan dari sana mereka mencoba mendorong kendaraan tersebut. Tapi karena bis itu terlalu berat, jadinya sia-sia cuy. Di momen ini, Qian sempat meyakinkan Bai untuk berinvestasi di pulau ini. Meskipun si Bai ini pastinya kecewa dong dengan insiden yang baru aja terjadi. Nah setelah itu, Bai bertemu dengan Kai yang lagi kebelet kencing. Karena sama-sama kebelet, Bai dengan sukarela lalu bersedia menemani Kai untuk buang air kecil. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dan mencaplok Bai. Sementara itu ada salah satu pengunjung yang juga merupakan seorang arkeolog. Dia ini lagi mengamati batu raksasa yang tadi hampir mengenai mereka. Di sini si kakek mengetahui kalau ada yang aneh dengan pulau ini. Dengan cepat dia lalu memberitahu semua orang untuk segera pergi dari pulau. Tapi nggak lama setelah itu beberapa orang pengunjung kembali ditarik masuk ke dalam hutan oleh sesuatu. Zhang lalu berteriak dan meminta semua orang untuk masuk dan berlindung di dalam bis. Nah ternyata yang baru aja menyerang mereka adalah seekor katak raksasa cuy. Makhluk itu muncul dan membuat semua orang terdiam karena saking takutnya. Si kakek arkeolog kemudian mengatakan kalau itu kemungkinan adalah salah satu dari hewan prasejarah yang sangat berbahaya. Di tempat lain, Kai kini juga diserang oleh katak raksasa. Kai mencoba melarikan diri dengan melompat ke dalam air. Namun sayang, si katak tetap memburu Kai kemanapun dia berlari. Tapi untungnya Kai kali ini berhasil selamat ketika sebuah kayu besar menyelamatkan hidupnya dari kejaran si katak. Tapi sialnya si katak malah mendorong kayu tersebut dan menjatuhkannya, yang mengakibatkan Kai harus ikutan terguling. Sementara itu, para pengunjung yang masih ketakutan kini dihadapkan dengan ancaman yang baru, yaitu seekor ular raksasa yang muncul dan mengangkat bis yang mereka tumpangi ke atas. Akibatnya salah seorang pengunjung menjadi terperosok. Zhang dan ibunya Kai sempat mencoba menyelamatkannya. Namun sayang, pengunjung itu tetap terjatuh dan mati. Di momen ini si kakek sempat mengatakan kalau ular yang menyerang mereka ini adalah ular Pangu Piton. Nah ketika bersiap memangsa para pengunjung, tiba-tiba perhatian si ular raksasa menjadi teralihkan ketika dia mendengar teriakan hewan lainnya di kejauhan. Ular itu kemudian pergi sambil menjatuhkan bis dari ketinggian. Akibatnya banyak para pengunjung yang terluka parah. Nah ketika sadar, Nan terus mencari keberadaan Kai yang dari tadi udah menghilang. Dan bukan cuma itu, semua orang kini mulai menyalahkan Qian atas malapetaka ini. Kemudian diketahui juga kalau Qian telah menyembunyikan bahaya yang ada di pulau ini. Dan sebenarnya pulau ini juga nggak aman sama sekali. Qian sengaja melakukannya demi menarik investor supaya menanamkan modalnya di taman buatannya. Nah pada saat mereka ini lagi seru-serunya berantem, tiba-tiba sesuatu terdengar dan mendekati mereka. Mengetahui hal itu, semua orang lalu bersembunyi. Dari sana kepala dinosaurus muncul tepat di atas mereka. Di tempat lain, Kai yang masih selamat keluar dari dalam bongkahan kayu. Di sini, Kai menemukan kalau dirinya sekarang sedang berada di goa, kayak semacam sarang dari suatu makhluk. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya telur raksasa dan juga sisa dari kulit ular. Kai yang bingung kemudian mendengar langkah kaki yang mendekatinya. Dengan cepat, Kai lalu bersembunyi di belakang telur. Dan ternyata muncullah seekor dinosaurus kecil yang kemudian menghancurkan satu telur dan memakan isinya. Sialnya, pada saat ingin kabur, jam tangan Kai malah tiba-tiba berbunyi. Tidung, 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 tidung. Akibatnya, Kai ketahuan cuy. Makhluk itu mencoba menyerang Kai yang tanpa sengaja malah memecahkan semua telur yang ada. Kai sekali lagi bersembunyi di balik pecahan telur. Dan ketika dinosaurus itu menemukan Kai dan bersiap memangsanya, tiba-tiba nah setelah itu Kai keluar dari dalam pecahan telur dan kemudian mendapati dirinya berhadapan langsung dengan si ular raksasa. Mengetahui hal itu, Kai menjadi pasrah. Tapi ternyata hal itu nggak terjadi cuy. Seekor ular kecil rupanya juga ikutan keluar dari dalam pecahan telur. Namun sayang, si ular kecil nggak bisa bertahan dan akhirnya mati. Si ular raksasa kemudian menangis dan momen itu dimanfaatkan Kai untuk melarikan diri. Sementara itu dinosaurus yang membuat para pengunjung ketakutan setengah mati kini pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, di momen ini, Qian mengingat kalau tim konstruksinya membangun sebuah stasiun pemancar sinyal tepat di atas puncak gunung. Jika mereka bisa sampai di sana dan mengirimkan sinyal, maka kemungkinan bantuan akan datang dan menjemput mereka. Namun, Nan mengatakan kalau anaknya Kai masih berada di luar sana dan memohon untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Tapi sialnya, nggak ada yang setuju dengan permintaan Nan. Mereka nggak ada yang mau kehilangan nyawa demi menyelamatkan seorang anak kecil.
Nan yang kecewa mau nggak mau pergi untuk menyelamatkan anaknya sendirian. Di sini untungnya Zhang nggak tega dan mencoba untuk membantunya. Bukan cuma itu, si kakek arkeolog bersama dengan seorang pengunjung yang bernama Li juga memutuskan untuk pergi membantu mencari Kai. Di tengah hutan, Kai yang lagi berusaha menemukan jalan kembali ke tempat ibunya tiba-tiba menemukan bangkai hewan yang udah mati mengenaskan. Kemudian setelah beberapa lama berjalan kaki, Kai dikejutkan dengan kemunculan tanaman merambat yang menangkap dirinya, yang kemudian menembakkan semacam duri, dan untungnya nggak kena cuy. Tanaman laknat itu mencoba menembakkan duri untuk kedua kalinya, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Rupanya si ular menyelamatkan Kai. Namun sialnya salah satu duri menancap di tubuh si ular. Kai yang melihatnya di luar dugaan malah mencoba untuk menolong si ular. Dengan menggunakan sisa tanaman merambat, Kai melingkarkannya di sekitar duri. Dan kemudian duri itu berhasil dicabut. Di tempat lain, Qian bersama dengan para pengunjung sampai juga nih di stasiun pemancar. Namun sial, nggak ada siapapun selain sisa-sisa kehancuran akibat kejadian di awal film tadi. Dan yang lebih sialnya lagi, dinosaurus juga muncul di sini. Di momen ini Qian sempat meminta kepada si pemandu wisata untuk merekamnya. Tapi nggak lama kemudian mereka mendadak dikepret oleh ekor dari si dinosaurus. Sementara itu Zhang dan yang lainnya terus mencari keberadaan Kai dengan memanfaatkan GPS dari jam tangan yang terpasang di tangan Kai dan juga ibunya. Dalam perjalanan mereka sempat melihat bangkai hewan yang berserakan. Mengetahui kalau Nan cemas dengan nasib anaknya itu, Zhang berusaha meyakinkan kalau Kai pastinya akan baik-baik saja. Di sini Zhang juga menemukan kalau ada seekor lintah yang menempel di punggung Nan. Menurut si kakek, lintah itu bernama Tyrannosaurus Rex, salah satu jenis lintah yang bisa membunuh manusia. By the way, gue iseng-iseng searching gitu kan, ternyata beneran ada cuy. Nah, di punggung Nan ini juga terdapat bekas luka bakar gitu cuy. Jadi dulunya sempat ada sebuah insiden yang menyebabkan rumahnya Nan kebakaran, yang kemudian mengakibatkan Kai anaknya juga menderita luka bakar di kakinya. Next, kemudian sesuatu terdengar dan mendekati mereka. Dengan cepat, Nan mematikan api dan mereka semua bersembunyi. Dan ternyata yang datang adalah si dinosaurus. Dia ada di mana-mana ya, patroli terus dia cuy. Tapi makhluk itu tiba-tiba pergi ketika mendengar teriakan makhluk lain di kejauhan. Pagi harinya Kai terbangun dari tidurnya setelah sebelumnya beristirahat di sebuah bongkahan batu besar. Hal yang unik adalah Kai mendapati kalau tubuhnya telah ditutupi daun pisang selama dia tertidur. Nah, di tempat lain Zhang dan yang lainnya menemukan sisa dari kulit ular raksasa. Di sini si kakek arkeolog menganggap kalau ular itu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu karena menurutnya aneh aja gitu. Ini ular baru ganti kulit minggu lalu, masa iya ganti kulit lagi? Sementara itu, Kai yang lagi asik-asik jalan tiba-tiba melihat dinosaurus yang sedang menyantap seekor katak raksasa. Perlahan-lahan, Kai mencoba mundur untuk menghindari si dinosaurus. Tapi sialnya, Kai malah menginjak batang kayu yang kemudian menarik perhatian si predator. Klasik bedah. Pasti nginjek sesuatu yang berbunyi. Harusnya pas lagi momen kayak gini diganti gitu kan. Pelan-pelan mundur, nginjek tai. Kan nggak bunyi tuh. Nah, sebelum dinosaurus melihat Kai, tiba-tiba Kai ditarik oleh ibunya yang ternyata mereka sudah menemukannya. By the way, melalui pengamatan si kakek arkeolog, dia mengatakan kalau jenis dinosaurus itu adalah Indominus Rex. Ketika mereka semua memutuskan untuk pergi, tiba-tiba Indominus Rex terdengar mendekati mereka. Mau nggak mau mereka ngumpet lagi dong. Namun di luar dugaan, ternyata makhluk itu cuma mau cuy. Tapi pada saat mereka mengira kalau si dinosaurus sudah pergi, tiba-tiba muncul lagi. Dan kali ini hampir aja mencaplok Kai dan juga ibunya. Dengan cepat mereka semua berlari menyelamatkan diri. Zhang, Lei, dan si kakek sempat terkena sabetan ekor Indominus Rex. Sementara Kai dan ibunya yang terpisah mendapati kalau ada satu ekor Indominus Rex lagi, yang kini menyebabkan mereka berdua terjebak di antara dua predator. Makhluk-makhluk itu kini bersiap untuk memangsa, sampai tiba-tiba si ular raksasa muncul. Nah, ternyata muncul lagi nih banyak dari Indominus Rex yang langsung mengeroyok si ular. Dalam pertarungan itu, si ular raksasa berhasil membunuh semua Indominus Rex. Namun akibatnya si ular terluka cukup parah. Dengan cepat, Zhang dan yang lainnya kemudian mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Mereka kemudian sampai di sungai. Nah, di sungai ini si kakek mendapati kalau suhu air sungai telah meningkat sangat drastis. Dari sana si kakek lalu menyarankan untuk segera pergi meninggalkan pulau. Mereka kemudian menuju gunung, tempat di mana stasiun pemancar
berada. Tapi seperti tim yang sebelumnya tiba, mereka juga mendapati kalau tempat ini sudah benar-benar hancur. Selain itu, mereka juga menemukan sisa fosil dari ular piton pangu raksasa. Dari sana, si kakek lalu mengatakan kalau ular ini tidak mati secara alami. Dari penampakan struktur tanah yang berbeda dengan yang di bawah gunung, si kakek lalu menyimpulkan kalau dulunya pulau ini memiliki dua area yang berbeda. Dan dua wilayah itu dikuasai oleh Indominus Rex dan juga ular piton raksasa, yang masing-masing dari spesies itu sebenarnya nggak saling mengganggu. Namun karena akibat dari pergeseran kerak bumi yang kemudian menyebabkan kedua area itu bersatu, di mana spesies Indominus Rex masuk dan mengacaukan keseimbangan pulau. Kedua makhluk itu akan saling bertarung demi memperebutkan siapa penguasa pulau yang sebenarnya. Andai kelompok dari Indominus Rex bisa berkembang biak dengan cepat, maka akan sangat berbahaya, karena mereka merupakan makhluk yang sangat agresif. Next, setelah itu Kai menemukan kamera milik si pemandu wisata. Tapi ketika Kai ini sedang melihat isi videonya, tiba-tiba Kian muncul dan langsung menyandera Kai. Rupanya Kian sengaja melakukannya dan meminta kepada semua orang yang ada di sini untuk merahasiakan tentang apapun yang ada di pulau ini. Namun untungnya, biang dari segala biangnya Indominus Rex muncul dan kemudian mengganggu aksi dari Kian. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk menyelamatkan Kai. Dalam kejadian itu, Kian harus mati diinjak oleh Indominus Rex. Sementara yang lain mencoba melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Nah, karena saking gedenya ini dinosaurus menyebabkan peluang mereka untuk bisa melarikan diri kecil banget cuy. Sampai-sampai kendaraan mereka menabrak sebuah batu besar. Di momen ini mereka udah pasrah. Mobil nabrak, belum lagi Zhang kakinya yang terluka. Ya mau kemana lagi? Namun tiba-tiba si ular muncul dan menyelamatkan mereka. Pertarungan seru pun kemudian terjadi antara Indominus Rex melawan piton pangu raksasa. Indominus Rex sepertinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan si ular raksasa. Karena itu, Nan berniat membantunya. Dia melihat beberapa bahan peledak yang bisa mereka gunakan untuk mengalihkan perhatian Indominus Rex. Dengan cepat, mereka membawa bahan peledak menggunakan mobil. Nan rencananya akan membawanya tepat di bawah tubuh si Indominus. Dan dari sana, dia akan melompat sebelum akhirnya si kakek menekan tombol peledak. Tapi sayang, pas remote-nya dipencet, ternyata error cuy. Mau nggak mau, Zhang terpaksa harus meledakannya secara manual menggunakan obor. Tapi karena kakinya terluka, dia harus digantikan oleh Lei. Sialnya, Lei juga terjatuh oleh puing-puing. Nah, di sini nih, baru deh Kai yang dari tadi emang pengen ngebantu si ular piton kemudian berdiri dan kemudian mencoba mengambil obor itu. Dengan gagah berani, Kai mengalahkan rasa takut yang dia miliki selama ini. Rasa sakit yang dia derita di kakinya pun udah nggak terasa lagi. Kai terus berlari dan kemudian semua orang kini berkumpul untuk menyadarkan Kai yang sekarang nggak sadarkan diri. Dari sana si ular lalu mengaum dan seketika itu juga Kai tersadar kembali. Dan semua orang kini merasa sangat heran dengan kejadian yang baru aja terjadi. Singkat cerita, kini banyak negara yang melarang keras bagi siapapun untuk melakukan pengembangan di pulau tersebut demi untuk menjaga kelestariannya. Scene kemudian berpindah lagi di mana Kai kini bersiap melakukan aktivitas sekolah seperti biasanya. Di bagian penutup terlihat si kakek bersama dengan Lei kini juga mengembangkan proyek baru mereka. Di sini terlihat bagaimana mereka berdua kini melakukan pencarian makhluk-makhluk lain yang bersembunyi di dalam pulau. Wih, seru banget cuy. Meskipun beberapa scene ada yang mirip kayak film-film monster yang sudah terkenal, tapi menurut gue ya ini oke banget. CGI-nya keren dan mendebarkan juga tentunya. Apalagi yang namanya Indominus Rex. Gue nggak tahu ya itu udah bayar royalti apa belum. Tapi yang jelas gue suka dengan penampakan makhluk-makhluk yang ada di pulau ini. Ada banyak gitu, jadi nggak ngebosenin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.